Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online Lesson Awan. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8 di subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 11 sampai dengan 21. Nah, adik-adik sebelum mulai jangan lupa di-subscribe dulu channel Karina ya. Terus juga di-like, boleh juga di-share ke teman-teman adik-adik. Diklik juga loncengnya supaya kalau Karina upload video pembelajaran terbaru, adik-adik nanti langsung dapat notifikasinya. Nah, adik-adik, di mana sih adik-adik tinggal nih? Apakah adik-adik mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggal adik-adik? Nah, keluarga besarku nih kata Edo ya, berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan? Yuk kita pelajari di materi berikut ini. Nah, ini lagunya Yamko Rambe Yamko ya. Pasti adik-adik pernah dengar deh. Nah, ini boleh adik-adik nyanyikan dengan arahan dari Bapak Ibu guru ya. Nah, yang berikutnya kita akan belajar mengenai tinggi rendah nada. Seperti ini ya, kalau nada rendah biasanya ada tanda titik di bawah notasinya. Kalau yang sedang tidak ada tanda titiknya di atas ataupun di bawah. Kalau yang tinggi ada titiknya di atasnya. Ya, nah ini contoh not not balok ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang adik-adik kita akan mengamati teks lagu Yamko Rambe Yamko, identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Ya. Nah, Karina sudah buat di sebelah kanan. Ini yang ada keterangannya Karina buat ya. Keterangannya yang tebal lebih tinggi, yang biasa atau yang tidak cetak tebal itu biasa. Jadi yang tinggi yang cetak tebal seperti ini ya, nanti adik-adik boleh salin lagi. Ditandai aja boleh dibunderin sama adik-adik atau digaris bawahi di bagian yang tinggi. Seperti Karina ini ya. Oke, sekarang yang berikutnya. Nah, kalau yang ini dinyanyikan ya adik-adik ya. Nah, kemudian berikutnya tugas kita adalah apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko. Yamko Rambe Yamko lagu tentang peperangan yang menyedihkan. Lagu ini mengisahkan sebuah pertikaian dalam negeri. Di dalam lirik lagu ini, si penyanyi hendak menjadi pahlawan, disebut bunga bangsa, dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, berikutnya adik-adik ada bacaan cerita rakyat, judulnya Kasuari dan Dara Mahkota. Boleh dibaca dahulu ya. Nah, berikutnya kita diminta untuk menyebutkan siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Ya, lalu ceritakan secara lisan cerita tersebut kepada teman-teman. Tokohnya tadi di cerita tadi adalah burung kasuari, burung dara mahkota, burung pipit dan burung lainnya. Lalu menceritakan lisan Karina contohkan isi ceritanya ya. Yaitu kasuari merupakan burung yang amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain tidak mau berteman dengannya dan mencari cara agar kasuari sadar dari sifat serakahnya. Kemudian Dara Mahkota, nanti kalau ceritanya terlalu panjang boleh disingkat lagi adik-adik ya. Dara Mahkota mengusulkan lomba terbang. Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh dialah pemenangnya. Burung pipit merasa pesimis tidak akan bisa melawan burung kasuari. Dara Mahkota meyakinkan teman-temannya bahwa dia mampu mengalahkan burung kasuari. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Sesekali kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Saat asik menoleh tiba-tiba brak. Kasuari menabrak batang pohon. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu karena dia tidak mampu terbang lagi. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, itu ceritanya adik-adik. Berikutnya, carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. Ya, ada cerita jenaka, mite, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sebelah kanan ya. Yang pertama adalah cerita jenaka. Nah, ini ya yang pertama cerita jenaka.
Ini adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang yang menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contohnya, ceritanya ada Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Lalu yang kedua ada cerita mite, ini adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya cerita tentang Nyi Roro Kidul ya. Lalu yang ketiga ada fabel, ini adalah cerita tentang tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Seperti contohnya cerita kancil dan buaya serta cerita tentang burung bangau. Yang ketiga legenda, ini adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya ada cerita tentang terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Lalu yang berikutnya adalah saga. Ini adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya Calon Arang dan Lutung Kasarung. Berikutnya ada cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk ya, karena cerpen itu kepanjangan dari cerita pendek ya. Contohnya adalah cerpen-cerpen yang ada di majalah atau surat, atau contohnya ada Putri Tunjung Bui atau Putri dari Bambu. Berikutnya ada novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang ya, biasanya bukunya tebal, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dari setiap tokoh. Contohnya adalah Laskar Pelangi, karya dari Andrea Hirata. Ini sangat terkenal banget, Karina suka nih adik-adik. Berikutnya, bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna ya, dan Kasuari dan Dara Mahkota. Kemudian identifikasi jenis cerita fiksinya. Yang pertama yang Kasuari dan Dara Mahkota dulu ya, yaitu ini adalah fabel. Ya, jenisnya adalah fabel. Penjelasannya, cerita fiksi Kasuari dan Dara merupakan cerita rakyat dengan tokoh yang binatang tadi ya, karena ini burung. Ya, burungnya hidup dan berbicara seperti manusia. Lalu yang kedua, yang cerita asal mula Telaga Warna ini adalah legenda. Ya, karena dia mengisahkan asal mula terjadinya suatu tempat yaitu Telaga Warna. Nah, yang berikutnya ini ada cerita tentang Edo ini ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan mengenai mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuannya mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alatnya masih meja ya, sama seperti di pembelajaran sebelumnya. Caranya letakkan meja di tempat yang cukup luas, doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Lalu yang kedua dengan teman ya, dorongnya sama kekuatan penuh lalu perhatikan gerakan meja. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan terkait percobaan tersebut. Yang pertama, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Saat mendorong meja sendirian lebih berat ya jika dibandingkan saat mendorong meja berdua. Yang nomor dua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Saat didorong sendiri, pergerakan meja lebih lambat jika dibandingkan saat didorong berdua. Nomor tiga, pertanyaannya, apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Kesimpulannya yaitu meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh dengan meja yang didorong oleh dua anak dengan sama-sama menggunakan kekuatan penuh berbeda ya. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak 2 kali lebih besar karena ada dua anak ya dibandingkan jumlah gaya meja yang didorong oleh satu anak. Akibatnya gerakan meja yang didorong dua anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya gerakan meja yang didorong satu anak menjadi lebih lambat. Jadi pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak suatu benda. Bagian ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Nanti disesuaikan dengan jawaban adik-adik saja ya. Hari ini kita belajar tempo pada lagu, tokoh-tokoh pada teks fiksi, jenis teks fiksi, dan gaya kecepatan gerak. Yang kedua, apa yang harus kamu perhatikan saat menyanyi, yaitu tempo lagu dan tinggi rendahnya nada yang dinyanyikan. Lalu, apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Nah, adik-adik pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.